Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena simbol-simbol yang manusia berikan kepadanya, tapi mereka yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah sudah berikan kepada kita. Takwa juga bisa diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengambil ibrah, kisah dan keteladanan Nabi Muhammad, sehingga ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki karakter kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Pada tahun 1978, seorang Yahudi bernama Michael Hart, beliau adalah dosen di Universitas Maryland, Amerika Serikat, menulis sebuah buku tentang 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh, dan dia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama. Seorang Yahudi, orang Amerika, seorang ahli di bidang riset, menulis sebuah buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh dan menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Tentu ini bukan tanpa sebab, ya. Ada beberapa sebab mengapa beliau menempatkan Nabi Muhammad
di urutan pertama. Jadi disebutkan beliau bahwa Nabi Muhammad sejak kecil itu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat sampai diangkat menjadi nabi dan kemudian dia meninggal. Tidak pernah berzina, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah berbohong, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Tapi yang justru lebih bisa menjadi sesuatu yang menurut saya sangat fenomenal ketika alasannya adalah bangsa Mekah pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad turun itu bangsa yang tertinggal, ya, merupakan bangsa yang bodoh dan termasuk sebagai bangsa yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW ya, dilahirkan di Mekah dan kemudian menjadi nabi di sana, bangsa Arab terutama di kalangan bangsa Mekah kemudian menjadi bangsa yang disegani. Hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun bangsa Arab kemudian bisa menguasai jazirah Arab karena adanya Nabi Muhammad dan karena Islam sebagai ajaran mereka. Dan yang menariknya, beliau juga menyebutkan bahwa mengapa dia menjadi tokoh yang berpengaruh, karena sepertiga dari penduduk bumi itu mengenal Nabi Muhammad, mengikuti, ya, bahkan menjalankan ajaran-ajarannya. Apa sesungguhnya rahasia yang bisa kita petik mengapa Nabi Muhammad menjadi tokoh yang sangat fenomenal? Karena Nabi Muhammad sesungguhnya adalah Nabi kita, dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita itu sendiri untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita. Sebagaimana juga yang ditegaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contoh teladan dari diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan tidak ada ayah. Di usia 8 tahun ibunya meninggal. Sehingga Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Kemudian dipelihara, dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika kakeknya meninggal, dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Namun di usia 25 tahun Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah dengan 100 ekor unta muda. Jika dikalkulasi dengan rupiah, ketika kita mengkalkulasi 1 ekor unta itu 20 juta, maka mas kawin Nabi Muhammad di usia 25 tahun, anak yatim piatu itu sudah punya uang 2 miliar. Pertanyaannya adalah, ada nggak anak muda hari ini menikah usia 25 tahun, mas kawinnya 2 miliar? Ini berarti ada sesuatu yang ada pada diri Nabi Muhammad. Kemudian 40 tahun diangkat menjadi nabi. Dan dalam jangka waktu lebih kurang 13 tahun ditambah 10 tahun sudah bisa menguasai jazirah Arab. Jadi sesungguhnya apa yang ada pada diri Nabi sehingga beliau sangat-sangat luar biasa. Ini yang harusnya kita teladani. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya ada 4 karakter yang ada pada diri Nabi, yang ini merupakan karakter utama yang apabila kita mau meniru dan mengikutinya, insya Allah kita juga bisa sukses seperti Nabi. Yang pertama, karakter yang ada pada diri Nabi itu adalah fatonah. Nabi itu cerdas. Nabi itu ilmu pengetahuannya sangat luas. Wawasannya sangat luas, menguasai berbagai macam ilmu. Ya. Jadi ada tuntutan bagi kita. Kalau kita ingin sukses dalam kehidupan kita, maka kita harus fatonah, harus cerdas. Nah, mengapa kita harus cerdas? Karena ilmu pengetahuan
itu akan menjadi referensi, akan menjadi panduan, akan menjadi jalan, akan menjadi solusi dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin kita sulit untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak, mungkin ada persoalan pengetahuan kita yang kurang untuk bagaimana mendapatkan uang. Kalau seorang pedagang mungkin ilmu marketingnya kurang begitu. Kalau dia memproduksi suatu produk, mungkin ilmu memproduksi suatu barangnya kurang bagus, sehingga hasil produknya tidak optimal. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Sederhananya, Riau ini sangat kaya. Di atas minyak, di bawah minyak. Tapi siapa yang menggarap minyak kita? Dari mulai sejak zaman kemerdekaan sampai akhir tahun 2020, minyak kita digarap oleh orang Amerika. Mengapa mereka bisa menggarap minyak kita, minyak bumi kita? Karena mereka yang punya ilmu. Bagaimana mengeluarkan minyak dari dalam bumi yang jaraknya lebih dari 100 meter. Mereka yang punya teknologi. Mereka yang punya ilmu pengetahuan. Maka mereka yang kaya. Berarti penting pengetahuan. Kita punya CPO yang sangat begitu banyak, tapi CPO kita diekspor, sehingga kita kekurangan minyak goreng. Mengapa begitu? Karena kita tidak bisa mengolah minyak CPO jadi produk-produk hilir sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini betapa pentingnya kita terus belajar, menjadi generasi pembelajar. Karena Rasulullah sudah menyontohkan bahwa dia adalah patonah. Jadi syarat pertama kalau ingin sukses seperti Rasulullah, maka jadilah orang yang cerdas, memiliki ilmu pengetahuan. Jangan puas sekolah hanya sampai tamat SMA, lanjut S1, S2, bila perlu S3. Insya Allah Allah berikan jalan apabila kita terus mau belajar. Yang kedua, Nabi Muhammad orangnya sidik, jujur. Jadi kalau hidup kita jujur, maka kita dipercaya. Kalau hidup kita jujur, insya Allah nasib kita akan mujur. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh para eksekutif muda. Ditanya, apabila memilih pemimpin, kira-kira yang mana yang sebab memilih pemimpin? Apakah karena gantengnya? Apakah karena pendidikannya? Apakah karena dekat dengan rakyatnya? Apakah karena suka membantu? Ternyata yang paling disukai adalah pemimpin yang jujur. Dan ini memang sesuai dan sejalan dengan persoalan bangsa kita pada hari ini. Bangsa kita hari ini tidak kekurangan orang pintar. Mereka yang menjabat ya di pemerintahan, menjadi presiden, menteri dan seterusnya, menjadi bupati, wali kota dan seterusnya, itu orang-orang pintar. Tapi kita kekurangan orang-orang jujur. Sehingga yang terjadi adalah tindak pidana korupsi, ketidakadilan. Makanya kita sulit untuk mendapatkan kesejahteraan. Karena ketika pemimpin-pemimpin bangsa kita tidak jujur, maka uang tidak sampai ke masyarakat. Dan ternyata di Indonesia menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Sesungguhnya ini karena disebabkan ketidakjujuran. Ada gap antara orang kaya dengan orang miskin di Indonesia. Bahkan ada sebuah kajian yang saya baca dan saya dengar bahwa ada di Indonesia ini 1, 2, 3 orang kekayaannya sama dengan jumlah penduduk di satu kecamatan. Ini sebabnya karena apa? Ketidakadilan. Distribusi ekonomi tidak merata disebabkan karena yang namanya KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi sumber daya ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu yang mereka mau menyuap, yang mereka mau membayar, sehingga mereka lah yang mengambil dan menguasai sumber-sumber ekonomi kita. Pada saat yang sama, kita memiliki pejabat yang brutus, pejabat yang bobrok, sehingga mereka menerima suap dari para pengelola ekonomi kita yang bermain dengan cara seperti itu. Nah, kita berharap generasi muda ke depan harus jujur ketika menjadi pemimpin. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad itu adalah amanah.
Amanah ini adalah sesuatu yang terkait dengan bagaimana seseorang itu harus profesional di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi sebenarnya kita pun hari ini adalah bila seorang mahasiswa, maka kita harus amanah. Amanah dalam posisi apa? Dalam posisi sebagai seorang mahasiswa. Maka kita ingin cepat selesai. Maka nilai kita ingin bagus semua. Maka kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Itu amanah. Jadi orang yang amanah, dia menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, apapun profesinya. Kalau dia hari ini seorang anak, maka dia amanah untuk ayah dan ibunya yang membiayai uang kuliahnya. Kalau dia hari ini seorang dosen, dia harus amanah untuk menjadi seorang dosen yang baik. Apabila dia hari ini seorang pedagang, dia harus amanah untuk tidak menipu konsumennya. Apabila dia hari ini seorang penegak hukum, dia harus amanah ketika memutuskan perkara. Bangsa kita juga kekurangan orang-orang yang amanah, sehingga makanya sulit untuk bisa maju dan berkembang. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad memiliki sifat yang namanya tablik. Tablik ini adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun hubungan dengan orang lain, baik secara formal maupun secara informal. Nabi Muhammad seorang persuasi yang hebat, juga seorang orator yang ulung. Nabi Muhammad seorang motivator. Dia bisa mempengaruhi orang supaya orang bisa melakukan sesuatu sebagaimana yang dia inginkan. Itu disebabkan karena kemampuan komunikasi. Bukankah definisi kepemimpinan itu adalah ketika seseorang itu mampu mempengaruhi sehingga orang itu bisa melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkannya? Itu seorang leader. Nah, Anda yang ingin menjadi seorang pemimpin harus punya sifat tablik, punya kemampuan mempengaruhi orang. Dan ini sangat terkait dengan bagaimana karakter kita, bagaimana sifat kita, bagaimana kepribadian kita. Maka dalam teori komunikasi Yunani kuno itu ada 3 tos yang harus kita pahami. Yang pertama, ketika ingin mempengaruhi orang, maka dia harus punya etos. Etos itu berarti kredibilitas, punya karakter yang positif. Yang kedua, harus punya patos. Patos ini cara menyampaikannya bisa menyentuh emosi orang lain. Dan yang ketiga harus logos. Logos ini apa yang disampaikannya masuk akal, bisa diterima dengan akal. Nah, ini ada pada diri Nabi Muhammad, sehingga wajar Nabi Muhammad dalam jangka waktu 23 tahun bisa menguasai Jazirah Arab, menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Dan kita umatnya, mengapa kita tidak hari ini seperti Nabi Muhammad? Bisa jadi kita memfigurkan orang-orang yang salah. Yang kita figurkan bukan tokoh-tokoh yang benar. Mohon maaf, sebagian besar anak muda malah memfigurkan artis-artis Korea, memfigurkan orang-orang yang tidak jelas. Maka dari itu mari kita kembali ke ajaran kita. Jadikanlah Nabi Muhammad sebagai teladan kita. Pelajari bagaimana kehidupannya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ayah, menjadi seorang teman, menjadi siapapun, itu ada sejarahnya. Kita tinggal mau menonton atau membaca saja. Dan itu kita jadikan inspirasi dan kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kehidupan kita akan sukses dunia akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.